Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون Sadaqallahul azim. Pertanyaan pertama untuk anak-anak ustaz yang sedang hadir di sini, teman-teman kita, anak yatim, anak piatu maupun yatim piatu. Itu ayat apa dan surat apa? Itulah. Kadang lebih pandai anak-anak daripada ibu lagi. Contoh, adik-adik itu sama begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Sama itu guys ya. Mau disambung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Acara Kak Halimah acara Ili Rabbika wanhar. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ustaz kira panjang-panjang kali, yang pendek adik-adik sesuai dengan umurnya. Tadi surah Al-Ma'un ayat
Abu Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz ayat semua ya. Nah, itulah firman Allah. Ada pesan yang sangat berharga di dalamnya, sekaligus ancaman bagi orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Di dalam hadis disebutkan, ana wakafil yatim kahatain wakaza, bahwa Rasul mengatakan aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Kahatain wakaza, Rasulullah menunjukkan, mengisyaratkan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah direndamkan sedikit, menunjukkan saking dekatnya dengan Rasulullah orang yang menyantuni anak yatim. Insya Allah warga besar yang kita cintai yang melaksanakan acara di momen yang sangat indah bertepatan 10 Muharram ini, terlepaslah dari seruan ayat tadi yang menganggap orang yang tak menyantuni yatim mereka adalah orang yang mendustakan agama. Ibu bapak hadirin wal hadirat ahli bait keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh jemaah yang berhadir, demikian juga anak dan cucu kita yang dapat hadir diundang oleh keluarga untuk dapat duduk bersama dalam majelis ta'lim dengan harapan semoga Allah jaga kita daripada perbuatan zalim, dicintai oleh Allah yang Maha Karim, dijauhi daripada sifat-sifat yang zalim. Insya Allah dijadikan anak cucu kita orang-orang yang abid serta alim. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah. Malam ini bertepatan 10 Muharram, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada kita seiring dengan takdir perjalanan hidup kita, bahwa ada orang-orang yang lembut hatinya untuk bisa berbagi, bahwa ada anak-anak kita yang tetap bersabar dalam ujian Allah, ada saudara-saudari kita yang kita sayangi tetap menjaga anak-anak yatim yang tercinta, yang tidak semua hati memiliki keridhaan, kerinduan untuk bisa berbagi. Maka banyaklah mengucapkan syukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat di tahun 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala mencucurkan karunia nikmat tersebut. Apa nikmatnya? Nikmat berupa pinjaman kehidupan. Hari ini bila bapak ibu dan adik-adik kami yang berhadir ini diberikan Allah kehidupan, itu adalah impian orang-orang yang telah meninggal dunia tak sempat hadir di Muharram tahun ini. Singkatnya, kalau kita diberikan Allah kesehatan, itu adalah nikmat yang didambakan oleh orang-orang yang sedang sakit. Kalau sebagian kita memiliki emak dan ayah yang sempat mengasuh kita sampai kita dewasa, itu pula kerinduan anak-anak yatim piatu dan piatu dalam rangka untuk merindukan belayan kasih sayang orang tua. Kalaupun kita punya kereta, itu pun impian bagi orang-orang yang masih punya sepeda, ya Pak. Makanya nikmat ini akan indah bila berkaitan dengan dunia, maka pandanglah orang yang keadaannya lebih rendah daripada awak. Dalam urusan akhirat, maka pandanglah orang yang keadaannya lebih tinggi daripada kita. Dia masih muda, hafal Qurannya banyak, dia masih muda, tetapi pula zikir-zikirnya banyak. Dia masih muda walaupun tak bala kaya, tapi mau berbagi antar sesama anak yatim. Begitu. Kalau urusan akhirat, kalau urusan dunia, pandanglah orang yang keadaannya lebih rendah daripada kita. Syukur aku punya kereta, orang itu masih pakai sepeda lagi. Yang pakai sepeda pun syukur aku di sepeda, orang tuh pakai kursi
roda. Yang kursi roda dia pandang, aku syukur memiliki kursi roda. Ada kawan kita lumpuh terbaring sampai hari ini dengan keadaan koma. Yang koma itu pun kalau dia sadar, Pak, masih ingat dia, syukur aku koma, hidup ada kesempatan. Jika lidahku tak bisa berkata dengan kalimat zikir la ilaha illallah, setidaknya jarinya masih bisa digerakkan, dalam hati masih berkata lagi dengan zikir yang tak berhuruf, tak bersuara, di dalam saja Allah 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 Allah. Anak-anak itu pun ingat kepada Allah. Siapakah yang menciptakan ayah dan ibu? Siapakah yang menciptakan kakak sayang padamu? Siapakah yang menciptakan adik yang lucu? Siapakah yang menciptakan kui bolu? Oma aku Allah lah menciptakan langit dan bumi. Allah pula lah yang menciptakan kita, ditakdirkan mesti kehilangan ayah dan ibu kita. Masih kecil lagi sudah kehilangan. Itu semua adalah takdir dari Allah. Jangan berkecil hati, karena Nabi pun adalah dalam keadaan yatim lahirnya. Masih belum lagi balik Rasulullah ditinggalkan emak tercinta, maka Nabi suruh kepada kita menyantui anak yatim. Orang yang tidak menyantui anak yatim, itulah Quran surah Al-Maun, dianggap pendusta agama. Walau dia haji 10 kali, walau umrah 50 kali, kalau tak peduli sama anak yatim, menghardik anak yatim, tak mau beri makan fakir miskin, orang itu tetap disebut pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapakah orang yang mendustakan agama? Ya jadi ya. Walalikal ladzi yad'ul yatim. Maka mereka itulah orang-orang menghardik anak-anak yatim. La ya'udhu ala ta'amil miskin. Tidak mau memberi makan orang miskin. Jadi kalau ada orang nyantu anak yatim, nilai Allah hati. Yang umrah 10 kali bukan salah, tapi jangan sempat tidak peduli kepada anak yatim. Orang yang ke Mekah mengerjakan haji wajib sekali saja. Tak mesti 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Sekali saja. Lebihnya itu gunakanlah harta untuk menolong agama Allah. Entahkah menyantuni anak yatim, entahkah membangun masjid, entahkah membagi rezeki kepada fakir miskin. Itu jauh lebih indah amal soleh. Mana contoh? Ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan Allah yang beritahukan kepada Musa, wahai Musa, tahukah engkau apa yang menyenangkan, membahagiakan aku? Maka Musa menjawab, salatku wahai Allah. Kata Allah, bukan, salatmu itu untuk dirimu. Kalau begitu puasaku wahai Allah. Bukan Musa, puasa itu untuk dirimu. Kalau begitu apakah haji yang dikerjakan ini? Bukan, karena haji itu untuk keperluan amal dirimu. Lalu apa yang membahagiakan engkau ya Allah? Ketika engkau mampu membahagiakan orang lain, disitulah aku bahagia. Salah satunya bersedekah. Jadi dari itu bersyukurlah kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Surga, terbuka hati itu saling berbagi, bukan soal banyak dan sedikitnya, tetapi keluasan hati untuk bisa berbuat ketaatan, setidaknya terlepas daripada gelar pendusta agama. Maka senangkan untuk membanyak syukur kepada Allah, zikir-zikir yang selalu kita baca tuh mengingatkan diri. Insya Allah ibu-ibu bapak bisa melatih. Biasakan di sana baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
menyambut kalimat syukur di hadapan Allah. Kalimat singkat sekali, itulah ucapan alhamdulillah. Segala puji itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dipuji orang, kembalikanlah pujian itu kepada Allah. Mampunya kita taat ini bukan kepandaian kita, tetapi Allah yang memberikan keluasan rezeki. Kita bisa berbagi, datangnya dari Allah, kita ucapkan syukur, terima kasih. Apa makna terima kasih? Udah diterima, dikasihkan lagi, bukan terima simpan. Udah terima, simpan di kantong. Udah terima, masuk ke rekening. Terima kasih itu sudah diterima nikmat dari Allah, kasihkan lagi dengan cara berbagi. Kenapa? Ada saat nanti Bapak Ibu seluruh adik-adik kami hadir nih ya, di orang-orang kaya diberi Allah kelebihan rezeki, nanti dia ingin lagi bangkit dari kuburnya, masuk dia untuk menuju dunia ini hanya untuk bersedekah, bukan sholat, bukan puasa, bukan berzakat. Apa kata dia? Menyesal betul orang-orang yang sudah meninggal tak sempat bersedekah. Kenapa dulu tak bagian yatim? Kenapa aku punya kebun yang luas, seluas mata memandang, tetapi aku tak sempat berbagi kepada fakir miskin? Kenapa dulu harta aku banyak, mungkin sampahnya cukup banyak, mungkin menjadi tokeh lagi itu, tapi bertahun-tahun sebelum orang pun tak sempat menyisikan sebagian untuk anak-anak yatim. Itulah menyesal orang meninggal. Apa kata dia? Laula kharantani ila ajalin qarib. Seandainya Allah engkau mengulurkan kematian aku sebentar saja, untuk apa? Aku ingin bersedekah, tapi aku daya baju yang sekian banyak sudah berganti kain kapannya. Tangan yang dulu seharusnya bisa berbagi, bergerakkan setiap sendi-sendi tulangnya untuk berbagi anak yatim, tapi saat sudah kaki terpaksa dilipat terbujur kaki dalam tanah. Apa dulu pernah memiliki harta, rugi kalau pernah hidup tapi tak pernah berbagi. Begitu meninggal, hitung orang harta cukup banyak, cuma asal dihitung tang hutang di semua. Dulu orang mengatakan mewah sebulan, hebat sebulan, tapi pada saat akhir hayat dia, maaf, jangankan sebuah mobil, maaf ya bang, pintil mobil itu pun tak dibawa mati. Dulu kebun katanya banyak, luas, kebun kelapa, sawit dan sebagainya, sampai waktu mati sebiji cangkang sawit pun tak dapat dibawa. Sedih. Dulu katanya punya butik yang banyak, kain pakaian luar biasa, dia meninggal untuk dia sendiri pun dikasih orang kain kapan. Berarti mereka yang sadar diri untuk bersedekah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya pertama, mereka yang bersedekah apalagi kepada anak yatim, Allah lembutkan hatinya. Yang kedua, orang bersedekah ini maka Allah jadikan kasih sayang antar sesama orang yang dibagi. Datang kasih sayang baik sekolah berulang. Adik-adik pun begitu, jadi kenangan dulu kan waktu kecil. Ini yang di depan kita ini tak tahu kita nasib akan datang. Hari ini mereka disantuni, mana tahu akan datang. Siapa engkau? Aku Pak Ustadznya tunak yatim nih. Udah lajang ada besar. Berapa orang? 100 orang. Kenapa? Teringat aku waktu kecil dulu kami disantuni, sonang lagi kan. Rupanya anak-anak itu sudah menjadi orang-orang hebat. Insya Allah begitu. Apalagi sedekah itu dapat menolak bala dan bencana. Sedekah itu menghilangkan kesedihan hati. Ternyata kalau kita berbagi, rupanya orang lebih susah daripada kita. Kalau kita berbagi, sadarlah kita, oh ternyata yang aku bagi ini suatu saat nanti ini akan menolong aku di antaranya. Yang lain tak dapat tolong, tinggal semua. Apalagi ternyata orang-orang yang bersedekah menjadi salah satu pintu jalan untuk meraih husnul khotimah. Itu sambil minta-minta, Allahumma khtim lana bi husnul khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah.
pinta husnul khotimah, polit kita apa? Cuman husnul khotimah, polit. Orang yang polit ini bukan melampai tanaman neraka itu menjilat dia. Api neraka itu surga yang orang polit pun. Asal lewat awak nanti, di siratal mustaqim dijilat tak api. Saking politnya dia, tapi kita dibebaskan dari itu karena mau berbagi. Itulah makanya, sedangkan di antara satu bentuk kepolitan itu kata Nabi, bukan hanya tak mau berbagi, tetapi ketika disebut nama Rasulullah mereka tidak bersolawat. Itu termasuk polit orang. Ada lagi polit lagi, ada siapa? Mereka yang enggan bersedekah walaupun senyum sesaat. Ada orang tak mau disenyum, ibu polit. Usah nak duit, senyum pun boleh. Namun kalau ada awak punya duit, jangan senyum juga. Kau tidak bersedekah, tidak apa kan udah. Senyum aja dia. Kalau ada dalam bentuk uang lah diberikan. Kalau tak ada apa pun tak ada, senyum yang bisa diberikan. Yang lain tadi senyumlah. Tapi jangan senyum sendirian. Nanti curiga orang. Senyum. Nah, sebutkan nama Rasulullah, senangkan berselawat, banyak selawat. Adik-adik kita diajak berselawat walaupun singkat adik-adik ya. Selawat mudah saja. Apa yang dapatlah. Yang paling pendek pun amalkanlah. Yang penting ingat, ternyata Bapak Ibu orang yang senang berselawat sama adik-adik diberi Allah Subhanahu wa taala kelebihan apapun profesi itu, Pak. Pedagang, orang ladang, pelajar, perpakat, orang biasa, rupanya mereka yang suka mengamalkan selawat Nabi ini, Allah beri kelebihan istimewa. Senang baca, walaupun tak usah panjang-panjang, tapi selagi, tapi dengan harapan itu wasilah. Dengan demikian cinta Allah datang kepada kita karena kita mencintai Rasulullah SAW. Tak ada panjang-panjang, ustaz yang pendek-pendek jadilah. Kalau panjang-panjang, surat panjang-panjang tak apal. Kalau dapat selawat Jibril pendek, elok. Kalau dapat panjang, mantap. Sampai dapat silakan sambung ibu sambil duduk ada anak dadiknya ya. Bisa? Yang dapat baca, yang tak dapat teman kami yo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslimil zalimin bil وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين Sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang berselawat kepada Allah sekali, Allah balas 10 kali. Boleh bila-bila pun masuk, mau riang, mau sedih, mau duduk di tengah ramai, di tengah sunyi, bahkan nak berbodak pun boleh berselawat. Waktu tua dulu tubuh tidak banyak amalnya, selawat tapi berkah. Asal dibuat selawat pun senang aja orang menengok dia. Apa amal nenek selawat aja, letaknya bodak. Zaman nenek mengamalkan ini ke nenek, bergilun dia ngajuk mendatangnya nenek. Paling tidak apa-apa doa letak di atas telapak tangannya bodak itu dibacakannya pantun. Tapi yang ditiru dia, kadang-kadang dia aja bukan pantun itu hebat, tapi selawatnya. Apa kata nenek itu? Cempodak bukan sembarang cempodak. Cempodak tumbuh dekat pokok nangko. Aku pakai pemanis bodak. Dia apa tuh terkilo-kilo betul. Cuma ujungnya ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu kemana cucu nenek kata dia? Di krosokan itu dari koneng. Udah koneng naik kan pipi kata nenek itu
Wah, cantik juga nenek tuh. Apalagi gigi dah tak ada, manis juga nenek tu. Memang gigi tak ada, nak kemana kau bisa datang kemana? Kenapa selawat dapat barokahnya bagi mereka yang sedang mengamalkan? Jadi jangan pelit, sambil duduk pun bisa, sambil mengayun anak pun bisa. Banyak tak tahu itu pun dicatat entah selawat atau amal terakhir awak. Dicatat si bulan meninggal tabrakan. Apa amal terakhir dia? Dia sempat membaca selawat dari. Apa hebatnya? Selawat menjadi doa, selawat menjadi zikir, selawat itu pula menjadi harapan kita diberikan Allah jalan untuk dikabulkan doa. Karena orang yang tidak baca selawat ini orang-orang pelit. Maka insya Allah panjang kali Ustaz pendek silakan pendek baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Panjang juga tuh Pak Ustaz. Cari yang pendek betul lagi. Selawat Jibril lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sambil menyebut gulai pemisah sallallahu ala Muhammad ambil galak masuk sallallahu alaihi wasallam ambil bulu masuk juga lagi sallallahu ala Muhammad ambil galak juga lagi masuk lagi. Selesai masak dikinyam ke orang togang toko apa-apa. Maksudnya baca-baca juga lah, masak kepikiran juga lah. Nah, itu maksudnya. Itulah aku dulu berkah. Berkah tidak pandai sama ayah kan di sekolah tak tinggi, tapi anak-anaknya pagi sembahyang sonam, mengaji sonam, ngajak. Tak ada pelawaknya. Sekarang hati-hati, na'udzubillah, mudah-mudahan anak-anak adik-adik kami tak begitu ya. Manggil pun payah manggil anak lu. Jangan marah yo. Buat tak main HP. Fire ya. Mobile Legend. Duduk main. Oh, jangan marah kalau sama musupo. Oh, Siti katanya. Ada ini Siti banyak marah-marah. Bukan Siti itu. Oh, tidak gomnya. Oh, tolong emak. Sini tak ada dedek ya. Sonya oh, tak juga mendengar yoti. Bukan si Kiki. Kok laki-laki panggil Owan, jangan marawan yo. Owan, tidak gawiwan. Ciu, mati, ciu. Oh, tiba mati omak dia, tak dipanggil lagi. Siti tak nyaut, oh mati omak lah. Oh, setan mati omak. Yo, kau nyaut. Oh, wan tak kau nyaut. Lama-lama, oh setan. Siapa panggil lah omak kau panggil. Mati apa yang mati omak kau begitu coba. Nah, itulah tadi. Dulu tidak banyak ngamal orang. Itu latih kali ini dengan nilai-nilai yang baik, ajarkan akhlak dia sama-sama lagi untuk pimpin mereka nih sambil mengayun kutiulah budak tiu berkah. Jadi adik kami ya, itu perlunya sok itu 3 macam. Apa sok 3 macam tuh? Sedekah, sholawat, sholat. Sedekah, sholawat, sholat. Udah ingat nih. Walaupun sampai nyanyi lah, udah tidur mak terus. Ya Nabi salam alaika, ayunana. Ya Rasul salam alaika. Kecil-kecil besar ini. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salat dulu ibu. Sekarang tak begitu lagi, ambil HP masuk dalam ayun. Nyanyi pun tak jelas, putarnya MP3 itu mudah tertidur. HP itu menyanyi terus.
Kalau nyanyi itu elok nasihat-nasihat jadilah. Ini yang sering dengar, ada setan di rumahku, setan botak. Keberkahan aku lah dapat. Udah sedap-sedap anak tu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Segarnya dalam ingatan kala kau baru dilahirkan, apa irul baca marhaban, diundang hadirin sekalian. Itu maka berkati dulu muda sekarang. Budak tu pun nyanyi dia lain dia awak. Gara-gara sebotol apa itu? Hilang keberkahan. Maka senangkan kita berselawat dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nanti bukan tanya orang yang tentangnya jadi disantuni. Jadi apa cara Ustaz tuh pokok tentang sok aja lah. Sedekah, solawat, apalagi sholat. Jangan tidak sembahyang. Ini ada anaknya bapak ibu. Dari kanak-kanak 7 tahun kan kita ajari. Kalau omak dan ayah yang tak sembahyang, macam mana kita nak mengajak dia to'at? Sedangkan to'at omak ayah kadang anak-anaknya tak ondak, apalagi tidak. Nabi ayahnya seperti Nabi Nuh, tapi ada anak antara anaknya bernama Kan'an durhaka sampai akhir hayatnya tidak mau patuh. Cuma kita nih kalau cerita dosa dalam Al-Quran, penjelasan hadis tak diragukan lagi. Orang Islam mesti percaya. Tahu lagu sembahyang cepat gosoknya banyak bertinggalkan. Tahu lagu palunya gosok. Aku tak kojo kan? Entah. Aduh masuk tu suku tu dah orang itu. Begitu. Padahal siksa kan ngeri tu. Perintah tentang sholat dan Quran hadis cukup banyak. Di Quran dan jelas-jelas contoh al-kabut. Selain pahala, Allah nak menjaga diri kita ni supaya jangan mudah terjatuh ke lembah dosa kemaksiatan. Kalau tak sembahyang awak payah ada menjaga diri. Mana janji Allah? Al-Ankabut 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bisa Allah Ta'ala, bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ingatlah Allah masuk sholat dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi sholat ini bukan nak menunjuk kita paling alim, bukan. Alim betul lagi kau nak sembahyang ya. Alim betul bini kau mu'alimah betul. Sholat itu bukan menunjuk kita alim. Bukan, memang sudah menjadi kewajiban selayaknya seorang mukminah. Sudah banyak nikmat diberikan Allah. Kalau nak dibalas dengan amal soleh gitu, Pak, tidak terbalas. Mana contoh? Setiap helahan nafas, degupan jantung, denyutan nadi, kedipan mata, langkah kaki, niat hati. Bisakah kita balas itu dengan 1000 rakaat sholat? Tak terbalas. Yang lain akan beristirahat. Mata aku mengantuk, Allah yang berikan mata ini bisa melihat. Lalu kita pejamkan, tertidurlah kita hingga lewat subuh. Yang memberi mata Allah, kita yang menggunakan jasa, yang beri penglihatan Allah. Sekarang telinga ini kalau malas mendengar, tutuplah. Tutuplah. Kalau malas kita tak mendengar, bisa diserahkan.
Ketika kaki capek, malas kita jalan duduk. Kau misalnya hidung malas kita tercium bau-bauan yang tidak sedap, kita tutup. Bisa lagi, apa lagi? Dikatakan mulut malas kita untuk berbicara, jangan bercakap. Iya. Pernahkah Bapak Ibu merasa lelah ketika bernapas? Coba napas. Seperti aku lah Ustaz, napas tidak. Coba napas tak pernah mengantuk, bagaimana tidur? Siapa yang tak pernah mengantuk dan tak tidur? Cuma Allah ditiupkan kepada kita ruh, diberikan sehingga berfungsi seluruh anggota tubuh. Ruh ini sekedar hak pakai, bukan hak milik. Coba di mana? Kalau Allah mau, inilah malam terakhir kita hidup di dunia ini. Tapi sampai detik ini berganti tahun 1427 Hijriah, tak ada bedanya. Kata orang Malaysia, tak berbeza orang jahat orang baik. Hidup dia tetap dikasih nikmat, makan minum juga kita. Padahal tak tahu diri dia. Padahal yang memberikan itu Allah. Pagi, petang, malam, siang. Tapi untuk 24 jam Allah hanya minta 5 menit saja. Kalau dikalikan anggap 1 jam yang lebih, anggap 1 jam. Surat zuhur, asar, maghrib. Andaikan 1 jam, 23 jam lagi untuk jam. Untuk kita suka hati orang itu yang di bumi ini. Nak makan, nak minum, nak tidur, nak ke laut, nak ke ladang, rumah tangga, bekerja, dipinta 5 menit. Masya Allah, apa ingkarnya manusia. Maka itu disuruh di sana. Dalam keluarga kita, dosa kepala udah tahu nyawa. Jangan lagi ditinggalkan yang sudah taat. Semoga istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal. Yang belum, semoga Allah mudahkan jalan hidayah untuk dia dapatkan. Amin ya Rabbal alamin. Kau rumah tangga itu cuma 4 kita nyebut jenis orang. Pertama, suaminya taat, istri tak mau. Aduh bu, maju baik betul, bini tidak jona. Asal disuruh sembahyang lagi, tengok bini waktu nak sembahyang. Allah kau tanda cakap lagi. Asal dia agak sembahyang, tak agak mencolok. Kita tengok bini yang tutupnya auratnya bukan hanya arisan, bukan hanya pas wirid. Kemarin pagi kira belajar kau nak boleh juga untuk anda. Masuk waktu awal, awak nak kira apa nak? Itu bini sekolah tu. Ada anak nikah, dia tinggal sini tak ada yo. Suami tak istri tak ada tu bu. Sini tak ada yo. Laki baik budi. Bini hongkang sini tak ada. Kalian datang yang soleh-soleha aja. Amin ya Rabbal. Akan kuat amin aja. Kalaupun tidak amin aja. Yang kedua, istrinya taat, suami tak mau. Aduh. Sini tak ada. Di sana tuh di jauh-jauh. Baik betul bini. Kata orang kampung gitu, apapun sudah dibuat baik. Tapi lagi ini memang hongkang. Tidak ada asal kamu terbang yuk. Nanti tengok Pak Leman tu aja yang berjemaat. Kau Leman nak coen kau ni jangan Leman tu. Anak mengadang sumber itu tambah. Menyuruh sembahyang payah dan Ustaz balik bui belum nyampe dia. Bukan untuk Ustaz, untuk awak. Hidupnya singkat, jangan dipersingkat lagi sesuatu tak bermanfaat. Berapa lama lah? Nabi aja 63, Imam Syafi'i aja 45, bukan saya. Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i itu Imam Nawawi cuma 45 tahun saja. Orang kalau meninggal Pak, kalau umur 40 itu mudah betul. Diumumkan orang telah berpulang ke rahmatullah sebulan bersebulan, tutup usia 40 tahun. Apalah kata orang? Masih bodoh. Kata orang apa tuh? Orang pula bodoh. Saya tanya ibu, saya ulang ibu di sini nih. Muka orang meninggal, tutup usia 40 tahun. Apa kata orang? Cemudo. Tua. Oh itu. Sekarang saya balik pertanyaan. Kalau menikah 40, apa begitu?
Tidak tumbuh. Jarang orang bilang orang meninggal 40 itu tua. Tapi kalau tutup usia 85 tahun, aduh, cocok mati gitu orang. Harus tahu itu jawabannya. Innalillahi raji'un. Tapi kalau menikah 40 mengapa tuh? Coba naratu ke rumahku ya pernah nikah dengan anak siapa? Anak aku 9 bulan tuh. Aku mau dia tuh 40. Nak main belum nikah gitu. Mengapa? Sebab kenapa muda dianggap meninggal 40? Kenapa dianggap tua menikah 40? Ternyata kenapa dianggap mudah meninggal 40? Karena kehidupan akhirat lebih lama. 40, 400 tahun, 4000 tahun akan datang, entah kiamat tiba entah dulu. Wallahu alam. Allah lah yang Maha tahu. Itu bisa saja terjadi. Isu kiamat kalau Allah berkehendak jadi. Nah, sementara menikah 40 kenapa tua? Karena kehidupannya sebentar lagi umur Nabi 23. Itu Pak. Kalau pernah ada sampai umur 100 jarang sekali. Namun demikian Allah tanamkan di hati kita kesabaran, diberi Allah kebaikan dalam rangka hidup sesaat ini jangan disia-siakan. Suami istri salah satu ada kurang. Kalau udah baik awakmu tidak ada elok, udah lepas lawak ada ya. Contoh lah, udah kita ajar di kita tadi Pak, kita di suruh untuk aurat patuh sama kita, suruh belajar kan gitu. Tidak juga anda dia sholat itu jangan belajar sama saya. Ayo bapak belajarlah sama Joni Iskandar. Suami yang mana yang takkan marah? Coba setiap pulang kerja kau tak di rumah. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi tak kau sediakan. Bukan ini udah dong. Udah baik-baik itu juga perlakuannya Pak Nasib. Udah kita didik, udah kita apa kemampuan kita zahir batin itu bisa kita perjuangkan. Jangan sompat lagi tak bisa balik. Apa tak balik Pak? Tidur di gudangnya payah Pak Ustaz tak gaji ke laut. Asal balik kamu kocak pinggang panjang muncul. Ajar hidup. Sini tak ada yuk? Tidaklah balik awak. Bukan di sini tuh. Iyalah. Begitu juga sebaliknya. Awak dah baik-baik semua lagi sudah kita berjuang, rupanya dia mengulang. Itu kita dah elok tidak kudu nak solat, di awak dia tidak onak, malah lebih banyak hidup susahnya daripada senangnya, dibuat begitu derita. Kita dah elok-elok. Kalau itu tak usah belajar sama saya, belajarlah ibu sama Rita Sugiarto. Bukan saya mengalang belajar. Apa betul? Kalau cukup tidak. Apa betul? Kalau cukup Pak. Apa betul itu Sugiarto? Cantik sudah. Itu apa? Rajin program. Kurang apa diriku ini? Cantik sudah, baik juga sudah di matamu. Memang lagi itu hongkang jadi ulu. Mana lagi mengosip belum? Tapi diharapkan yang ketiga tadi siapa? Suami istri mau sholat. Kalaupun pendek umur salah satu antara kita tak mengaku, sampai jumpa kisah cinta kita di alam surga. Nah itulah siapa pun takdir Allah kita masing-masing nih. Udah ada takdir masing-masing nih. Kalau disuruh dipinta mungkin kita tak berani. Saya tanya jangan jawab semua ya, yang mau tak jawab aja. Kalau disuruh memilih, kalau meninggal istri dulu aku bingung. Saya ngomong lah ya. Istri lu tanya, bapak yang jawab. Bapak, saya malam ketiga, pas lalu sampaikan info bapak tuh 3. Sekali dijawab, istri. Pertanyaan saya singkat aja. Bapak-bapak sekalian para jemaah yang berhadir pada malam ini adalah malam
kami kalau surat bersekolah di sekolah. Seandainya dalam hidup ini kita bisa milih bagus istri lu meninggal apakah suami? Kata bapak istri kata dia, kenapa? Bini dia tak ada situ. Pemalam ketiga itu kemana? Perempuan datang. Sekarang ibu-ibu, saya ibu-ibu BBC dia yo. Ibu-ibu harus sekali. Seandainya hidup ini bisa memilih bagus suami lalu meninggal apakah istri? Ibu itu suami atau suami sini? Mana dia? Aduh. Patutlah. Sebetulnya 4 tahun tak kita nak milihnya tu, tapi takdir tadi berlaku macam mana? Sikit ibu yang nak jawab. Kenapa? Sikit dari saya ulang balik. Ibu-ibu sekalian kok bisa lah kita milih bagus istri meninggal atau suami? Kalau istri meninggal tak bodoh anak, kalau suami meninggal bisa bodoh anak. Kenapa saya tanyakan itu? Itu ya anak yatim tadi. Tak paham maksud itu. Kalau nanti kita dah meninggal, lelaki jantan dia begini lagi, nanti urus. Nanti dia bawa lagi, mana? Dah, kita tanya bapak-bapak supaya seandainya hidup Pak bisa kita memilih antara hidup dan mati, bagus istri meninggal apakah suami? Yang ada rumah yang jawab yo. Kapol aku jadi musuh bilang begitu pas arisan bukan di sini yo. Bagus istri musuh. Aku kata bapak biarlah dia mati Ustaz. Aku belum mati. Kenapa gitu? Waktu sapu kira saya mati ya sebenarnya. Jadi terakhir pulang sekolah, pulang acara, saya tanya sama bapak. Saya tanya ibu tuh kenapa? Elo lah bos, ibu kemana? Elo ke rumah ibu sakit. Saya pun curiga, kenapa ibu itu kayak marah bapak tuh? Ibunya ke bos tadi, wah, itu kayak ibu mengamuk. Bapak tuh kepala sekolahnya suka ngamuk. Udahlah itu dah. Jangan, maka saya bilang yang ada suami istri jangan jawab. Jawab tak jawab ketentuan pasti berlaku. 1000 orang mendoakan anak mati tak akan mati. Kalau Allah 1000 orang menyayangi awak, ya Allah jangan meninggalkan dia. Kalau sudah sampai masa nafsin za'iqatul, mana bisa kita gitu-gitu. Cuma yang kita inginkan itu bukan takut mati, tetap bersama sampai kisah cinta kita ke dalam surga. Siapa pun dulu balik tak masalahmu, yang penting pulang dalam kondisi husnul khotimah. Ada anak yang tak pernah dia berpikir apakah mesti ayah itu meninggal atau rumah tak pernah teringin mereka, tapi takdir Allah berlaku, mau tak mau rela terpaksa itu terima. Sebab itu kalau sholat pada tadi saum sedekah ini dan sholat saat ketiga di dalam adorasi Allah mereka yang sholat ada ruksat, ada ulam, ada unta, hanya mereka yang menyanyi paham itu. Apa itu sholat? Siddiqul lisan, orang sembahyang yang elok lidah, tidak bercakap suka hati, mencaci maki orang, menghina orang. Tapi Ustaz sembahyang apa lidahnya tidak tampun? Tak betul sembahyang itu periksa betul. Karena sholat lamta menurutnya Pak bahasa Arab ya. Kalau saya HOLAT ini bahasa Arab sholat lamta. Sholat kata orang tasawuf menyampaikan siddiqul lisan, elok perkatuan, tak caci maki, riba, fitnah, mengumpat tidak dari pasar. Astagfirullah kata sholat siddiqul lisan, benar lidahnya. Langkah lang itu layyinul qalbi, lembut hati. Walaupun dah sembahyang lembut hatimu anak yatim, bila lah aku nak boleh dapat setiap minggu sebulan sekali, tak dapat setahun sekali. Lembut hati awak menengok budak-budak, ibu lagi awak menengok dia. Andaikan anak-anak yatim kan gitu, beginilah dia. Menjaga sempat nak yatim itu minta-minta sedekah di pasar-pasar, tak sanggupkah kita membagi kalau udah ulang-ulang kali anak yatim tak peduli. Ada di sini tak ada.
Aduh, siapa engkau sebelum Pak Ustaz? Ini siapa nih? Ini cucu aku Ustaz. Mana omaknya? Maaf ibu, ini pembantu di kota Medan. Rumah ulang. Ayahnya mana? Udah meninggal Pak Ustaz. Nenek menggolongnya nih, dia anak yatim tuh dong membulak dia. Ibu nanti anak yatim. Yang sama minta. Tolong kami, anak-anak yatim piatu, bantu kami, walaupun hanya sesuap nasi. Sanggupkah kita umroh 2 kali 3 kali kalau nak yatim tu minta? Tolong kami, bantu kami, wahai muslimin, wahai muslimat, walaupun hanya sehelai pakaian. Sempat diminta-minta dulu ibu jawab. Orang yang sholat tadi Pak, layyinul qalbi, lembut hati. Lembutnya sembahyang, jangan keras. Tak betul itu. Makin sembahyang makin polit pula. Tidak banyak sikit ibu, tidak banyak-banyak 3 bungkus ayam geprek. Kok bisa macam ini beracara? Bagus. Tak ada Pak Ustaz banyak. Berapa mah diusaplah kepala. Nanti, bosan kepala ya. Bosan orang yang usap biar Pak Allah darajah. Allah angkat derajat orang yang punya yatim itu. Rasul digosok. Amal masah rasa digosok dan kepala anak yatim ni. Digosok, bukan gosok begini. Itu mencuci pakaian. Ada buka jinak budak yatim, perbaik yatim, sanakan yatim. Menggosok itu begini ya. Jabarallahu maka baca doa, semoga Allah menutupi keyatimanmu dan menggantikan engkau lebih baik kepada ayahnya. Siapa yang melakukan itu berbuat baik kepada anak yatim itu, antara sedekah dia apa, Allah akan berikan derajat kebaikan sama orang itu sebanyak rambut yang tumbuh di kepalanya. Itu teks hadis, jangan salah paham. Aku tak ondaklah menggosok anak yatim itu Pak Ustaz. Mengapa? Tak berambut, gundul kepala. Tak ada pahala untuk begitu. Itu mana teksnya, bukan masalah rambut, masalah ondak yang menyantuni. Siapa menyantuni yatim itu satu orang berbuat baik, kasih dia, kasih makan, itu macam menyantuni anak yatim seluruh keturunan anak cucu Adam Sunion. Puasa berkanya, bukan satu kebanggaan kita bisa mengerjakan itu, tapi berbuat baik itulah undang-undang kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengaruh sholat tadi layyinul qalbi. Yang ketiga itu namanya tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Uang yang udah sembahyang tak mudah jatuh buat dosa. Asa salah bolo balik coba. Salah awak banyak hilap pun awak udah sembahyang itu tak mampu mencegah dengan sembahyang awak banyak dan kurang antara wuduknya, antara bacaannya, antara geraknya kurang mantap. Balik bolo balik astagfirullahaladzim. Salah di bolo balik kau salah disembahyang balik sampailah kita menutup mata, tapi tetap sholat. Tapi pikir aku Ustaz tak kemana-mana pada sembahyang, biarlah pikir kemana-mana asal tetap sholat daripada kemana-mana tapi tak sholat. Ya biarlah, tapi terus belajar. Apakah khusyuknya sholat ini diutamakan? Ya, diutamakan untuk nilai pahala yang hebat nilainya dalam sholat. Kalau tak khusyuk Ustaz gimana? Perlukah diulang sholat? Tidak usah diulang, cuma konten awak ulanglah. Tak ada disuruh kalau tak khusyuk ulang balik, tak ada. Tapi sholat itu tadi memberikan kepada kita pertolongan dengan firman Allah, wasta'inu bis-sabri was sholat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sejak kapan
kalau kita punya anak-anak cucu dapat wariskan pandai baca Quran, ondak dia sembahyang. Kalau ini nak galang-galang lah, ini adik-adik kami yo, jangan menangis dan marah sama mak kalau agak galang menyuruh mengaji, menyuruh sembahyang yo. Itu dia untuk kita juga itu. Agak marah mak dicubit, sembahyanglah kau dah. Itu dia. Dicubitnya, biarlah suatu hari nanti baru kita ingat cocoklah omak aku mau marah dulu. Tapi jangan pukul kepala. Perintah Rasul memang dipukul budak tak sholat umur 10 tahun, tapi bukan pukul mencederakan. Bongkak belah kepala, piu belah pohon itu. Jangan begitu, pukul pendidik. Dari kecil nih. Tapi kalau udah tua-tua, bayar dulu pak. Yang udah sholat itu syukurlah. Itu jasa oma ayah kita dulu, guru kita bimbing gitu. 1000 tahun hidup awak itu tak bunuh ya, masa akan berganti, musim akan bertukar, semua masa ini akan kita lewati. Ada masa kita ini, isu suatu saat nanti kita ini tak ada, generasi orangnya pula, generasi tak ada boleh, generasi berikutnya pula tak akan lama. Kalau tak sembahyang adik-adik ya, kalau tak sholat 1000 tahun pun hidup tidak berguna. Tanya dia di sekolah diajar itu ya, si pohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walau miskin gitu, walau kaya, walau orang terkenal viral, walau orang biasa, sholat jangan ditinggalkan. Aku masih jahat, Ustaz nakal, tetaplah sholat dengan harapan nanti ikutilah perbuatan buruk dan perbuatan baik. Suatu hari nanti kita akan malas berbuat buruk berupa pengaruh dari perbuatan baik kita lakukan. Dengan demikian, anak-anak suami istri dengan sholat itu dia akan terkendali dirinya. Kalau jadi anak tidak jadi anak-anak durhaka. Kalau jadi istri tidak jadi istri yang durhaka. Kalau suami istri yang tidak nusus dan dayus, maka dengan demikian bermasyarakat tahu kita dia bukan takut sama orang, tapi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian terjagalah anak-anak itu. Enggak berjudi, tidak narkoba, tidak sabu, bukan takut sama polisi. Tahu bahwa Allah mendengar, Allah melihat, Allah tahu. Itu dalam sholat dia rasakan. Ketika dia baca Fatihah, dia yakin Allah mendengar setiap kalimat huruf yang dia baca. Ketika dia gerak dari ini, dia sadar bahwa Allah pasti melihat dia. Ketika hati dia kemana-mana ingat, dia sadar yakin hadir hati Allah, bahwa Allah mengintip hati dia. Apa yang dipikirkan dalam sholat ini? Dengan demikian terjagalah hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Terima kasihlah perhatiannya. Semoga kiranya anak-anak yatim kita yang hadir ini dari Allah kesehatan, keselamatan, akan datang sampailah cita-cita jadi orang yang lebih baik dari yang kita doakan ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mereka terasa disantuni, banyak yang rezeki. Mereka akan jadi orang-orang berguna. Mereka akan menyantunkan yang lebih baik santun daripada kita hari ini. Amin. Ibu-ibu yang diberi Allah cobaan dalam meninggal suami tercinta atau bapak yang meninggal tercinta, diberikan Allah ada kemungkinan dapatkan yang lebih baik lagi atau bersabar di dalam perjalanan kehidupan. Yang berbuat baik kepada anak yatim, kita doakan semoga Allah mudahkan urusan rezekinya, Allah berikan kebaikan keselamatan dunia akhirat, dan buatkan hati dalam ketaatan. Kami yang hadir malam ini duduk bersama meramaikan suasana ini, diberikan Allah kemurahan rezeki untuk dapat mengantuni kapan masa yang kita rindu dan kita idamkan telah akan bersama dalam surga dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa ma'assalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alin
si pohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walau miskin gitu, walau kaya, walau orang terkenal viral, walau orang biasa, sholat jangan ditinggalkan. Aku masih jahat, Ustaz nakal, tetaplah sholat dengan harapan nanti ikutilah perbuatan buruk dan perbuatan baik. Suatu hari nanti kita akan malas berbuat buruk berupa pengaruh dari perbuatan baik kita lakukan. Laksanakan aja. Awal hari-hari begitu juga. Kami sekarang bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Lagi apa tadi? Ibu yang dia karena kita tidak mengajari nyanyi, mengingatkan tentang sholat tadi. Dengan demikian anak-anak suami istri dengan sholat itu dia akan terkendali dirinya. Kalau jadi anak tidak jadi anak-anak durhaka. Kalau jadi istri tidak jadi istri yang durhaka. Suami istri yang tidak nuzul dan dayus, maka dengan demikian bermasyarakat tahu kita dia bukan takut semua orang, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian terjadilah anak-anak kita enggak berjudi, tidak narkoba, tidak sabu, bukan takut polisi, tahu bahwa Allah mendengar, Allah melihat, Allah tahu. Itu dalam suara-suara dia rasakan ketika dia baca Fatihah, dia yakin Allah mendengar setiap kalimat huruf yang dia baca. Ketika dia gerak hari ini, dia sadar bahwa Allah pasti melihat dia. Ketika hati dia kemana-mana ingat, dia sadar yakin hadir hati Allah, bahwa Allah mengintip hati dia. Apa yang dipikirkan dalam sholat Tuhan. Dengan demikian terjagalah hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kiranya anak-anak yatim kita yang hadir ini dari Allah kesehatan, keselamatan akan datang sampailah cita-cita menjadi orang yang lebih baik yang kita doakan ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mereka terasa disantuni, banyak yang rezeki. Mereka akan menjadi orang-orang berguna. Mereka akan menyantunkan yang lebih baik santun daripada kita hari ini. Amin. Ibu-ibu yang diberi Allah cobaan dalam meninggal suami tercinta atau bapak yang meninggal tercinta, diberikan Allah ada kemungkinan dapatkan yang lebih baik lagi atau bersabar di dalam perjalanan kehidupan. Yang berbuat baik kepada anak yatim, kita doakan semoga Allah mudahkan urusan rezekinya, Allah berikan kebaikan keselamatan dunia akhirat, dan buatkan hati dalam ketaatan. Kami yang hadir malam ini duduk bersama meramaikan suasana ini, diberikan Allah kemurahan rezeki untuk dapat mengantuni kapan masa yang kita rindu dan kita idamkan telah akan bersama dalam surga dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa ma'assalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahmat Allah, berkait pertemuan kita malam ini, mari sejenak kita beristighfar, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita serta mengijabahkan doa-doa kita. Dan tahun baru Islam ini kita mulai perjalanan langkah hidup kita agar lebih baik daripada tahun-tahun yang telah berlalu, seiring dengan umur yang terus bertambah pada hitungan, tapi pada hakikatnya kesempatan hidup semakin berkurang. Maka siapa yang terbaik? Khairun nas man tada'uhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang ilmunya, baik amalnya. Wasa'an nas tala umruhu wasa'amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya, tak elok terakhir. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang kedua itu, tapi yang pertama, panjang umur, baik amalnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi ya, berdoa kita banyak-banyak, insyaallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن وبأنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah ilmu kami, berkailah amal kami, berkailah anak cucu keturunan kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendidik mereka dalam ketaatan ya Allah, di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Mudahkan urusan rezeki kami yang halal lagi baik ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami dalam ketaatan agar kami dapat berbagi antara sesama kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami sadar hidup ini sesaat sekedar menumpang lalu. Suatu hari nanti kami pasti akan tinggalkan dunia ini ya Allah. Sebelum masa itu sampai, beri kami kesempatan untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Mudahkan kami untuk melaksanakan perintah-Mu dan menjauhkan segala bentuk yang Engkau larang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina